Pak Manhuri, saksi Manhuri, apakah sudah mendengar suara kami? Pertanyaan terhadap saksi Manhuri akan dilakukan oleh prinsipal kami yang mulia. Silakan. Ini berkaitan apa ini Pak Denny soal Manhuri ini? Kejanggalan-kejanggalan, beliau juga saksi di kecamatan dan kabupaten kalau saya tidak salah. Ya. Oke, bisa tuntut poin pada. Silakan. Baik yang mulia, terima kasih atas kesempatannya. Saudara saksi, bisa saudara jelaskan pekerjaan barangkali ada kaitannya dengan pemilu? Baik, terima kasih yang mulia Bapak pemohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pekerjaan di tahun 2003 sampai dengan 2013 di 2 periode sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Selama 10 tahun saya memegang divisi teknis tentang penyelenggaraan pemiluan. Pak Manhuri, pada saat kemarin ada Pilkada Kalsel yang terakhir ini, Bapak sebagai apa? Saya sebagai saksi pada pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati dan gubernur tanggal 14 sampai dengan 17 Desember 2020. Saksi nomor, pasangan nomor? Saksi pasangan, saksi bupati pasangan nomor 2. Karena pada pleno waktu itu diselenggarakan bersamaan dengan rekapitulasi penghitungan suara bupati dan gubernur pada tempat dan jam yang sama. Sehingga saya bisa mengikuti keseluruhan kegiatan pelaksanaan tersebut. Selain jadi saksi, itu sebenarnya pekerjaan tetap Bapak apa ketika itu? Pekerjaan saya sebagai tim dari pasangan Bupati 02 Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Oh, tim sukses ya. Oke, lanjutkan Pak Denny, apa yang mau didalami? Poin-poinnya saja. Saudara saksi silakan diceritakan apa yang ingin Anda sampaikan terkait rekap yang Anda jadi saksi tersebut. Barangkali ada yang penting-pentingnya saja. Baik, dari sejak hari pertama sampai dengan selesai rekapitulasi penghitungan suara, seluruh kecamatan angka-angka yang ditampilkan bermasalah. Bisa saya sebutkan mulai dari awal jumlah suara yang diterima oleh PPK untuk pemilihan bupati tidak sama dengan pemilihan gubernur, sehingga juga surat sah dan tidak sahnya jauh berbeda. Nah, tentang jumlah suara yang diterima berbeda ini, kami minta perbaikan dengan menyandingkan data yang resmi dari KPPS. Tapi oleh PPK lalu sejak hari pertama diberi kesempatan sampai dengan terakhir pleno tidak bisa menyajikan apa yang kami minta, baik saksi bupati dan saksi gubernur. Dan yang dilakukan oleh mereka adalah pembetulan sepihak di pojok-pojok ruangan tempat pleno itu dilaksanakan. Kemudian begitu juga dengan PPK kecamatan lain, Kecamatan Istanbul, Gunung Baru, tetap hanya ada 19 kecamatan yang saya catat datanya, jumlah suara pemilihan bupati dan gubernur tidak sama. Di mana saja Pak? Dan itu Kecamatan mana? Kecamatan Istanbul, itu untuk pemilihan bupati ada 216.174 suara, 26.174 suara. Untuk pilgubnya 26.948. Kemudian Gunung Baru ada untuk suara pemilihan bupati 10.807. Nah, untuk pemilihan gubernurnya 10.857. Kemudian Kecamatan Kertak Hanyar
pemilihan bupati surat suaranya 27.688. Untuk pemilihan gubernur 27.637. Dan ini ada 19 kecamatan semuanya tidak sama. 11 kecamatan. Gimana? 19 yang mulia. Berapa? 19. 19. Dan kemudian kita tanyakan kepada pimpinan. Bukti berapa? Ajukan bukti tidak pemohon ini. Hanya perbedaan antara surat suara yang untuk bupati dan gubernur itu dijadikan bukti tidak? Kebetulan ini ada buktinya tidak bisa kami dapatkan yang mulia. Terus apa yang kemudian bisa meyakinkan mahkamah bahwa apa yang dikatakan saksi ini benar? Ini kan berkaitan dengan bukti formal yang mesti harus dirujuk. Apa kira-kira? Yang mulia kami lanjutkan pertanyaan saja. Ya, silakan. Saudara saksi, kita bergeser kepada saudara saksi. Kita mengajukan bukti P252 yang mungkin masih diverifikasi yang mulia. Apakah bisa? 252. Apakah memungkinkan untuk kami? Iya. Apakah memungkinkan yang mulia? Oh, belum bisa. Kalau Bapak punya yang bisa untuk mempermudah. Ditampilkan. Iya. Saudara saksi, apakah saudara saksi bisa menceritakan pembicaraan dengan 252 itu. Mr. X terkait dengan surat pernyataan salah satu komisioner di Kabupaten Banjar. Tolong Mr. X-nya tidak perlu disebutkan namanya. Saya dihubungi oleh seseorang yang mengatakan dari KPU Banjar bahwa memiliki pernyataan salah satu anggota KPU Banjar yang menyebutkan bahwa ada upaya rekayasa untuk melakukan penambahan surat suara pasangan calon 01 pemilihan gubernur serta usaha pengurangan jumlah surat suara pasangan calon 02 pemilihan gubernur Kalsel, yang mana itu dilakukan secara terstruktur, perintah KPU pada PPK, PPK kepada KPPS. Yang saya lihat dalam surat pernyataannya adalah penambahan surat suara sah gubernur sebanyak 5.000 untuk pasangan calon 01. Sementara pengurangan untuk pasangan calon 02, surat suara sahnya dikurangi 5.000. Ini tujuannya untuk menjaga kesamaan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Demikian disampaikan. Saudara tahu siapa yang memberikan surat pernyataan itu? Tertulis di sana ada nama Abdul Muthalib, anggota komisioner KPU Banjar. Saudara bisa menceritakan sebenarnya Mr. X siap bersaksi tetapi kemudian bertemu saudara dan apa kejadian-kejadian selanjutnya? Yang bersangkutan mencoba menghubungi saya, kemudian saya minta ketemu pada hari Sabtu. Dia menyampaikan tidak bisa menjadi saksi pada persidangan di mahkamah yang mulia ini. Kemudian dia menunjukkan suasana kecemasan yang luar biasa, baik keselamatan dirinya ataupun keselamatan keluarga yang ada di Banjarmasin. Nah, setelah ketemu dengan saya, yang bersangkutan tidak lama dijemput oleh kawan-kawannya. Kenapa kita sampaikan kawan-kawannya? Karena
terlihat sekali yang menjemput dan dijemput saling kenal. Nah, sayangnya saya tidak melihat jelas siapa yang menjemput karena dengan berpakaian jaket dan pakai topi tutup kepala. Jadi yang bersangkutan mengatakan apa cerita yang disampaikan yang bersangkutan terkait dengan keluarganya? Ya, di tempat tinggal keluarganya, anak dan istrinya ada yang datang menanyakan di mana bapak, dan dalam bentuk gerakan badan dan gerakan tubuh yang mengancam, sehingga anak dan istrinya ketakutan sampai dengan saat ini. Sebentar Pak, Bapak itu pakai kacamata hitam atau memang kacamata baca? Izin yang mulia, kacamata baca. Kok warnanya hitam nanti? Oke, karena Bapak juga tidak dalam posisi membaca, kacamatanya dilepas saja. Masih ada Pak Denny untuk pertanyaan ini? Cukup. Sementara ada dari rekan. Ada tambahan yang mulia? Izin yang mulia, izin pemohon ada tambahan supaya lengkap apa yang saya sampaikan di pleno penghitungan Kabupaten Banjar. Tentang penambahan kelebihan suara itu, Dia akan menambah kita dengar dulu. Ya, silakan saudara saksi. tentang kelebihan suara yang terjadi perselisihan antara bupati dan gubernur, kita mengajukan protes kepada Ketua KPU pada saat pleno yang tertuang di kejadian khusus. Pleno Itu mana diterima itu? dan ditangani. Pleno mana Pak? Pleno rekapitulasi penghitungan di KPU Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar. Nah, oleh divisi teknis anggota KPU Banjar dijelaskan diakui memang berlebih suara yang disampaikan kepada masing-masing TPK. Kemudian pada saat pleno juga, pada saat PPK Kecamatan Samung Makmur menyampaikan dan ditanya oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar, bagaimana kejadian penyelenggaraan pemungutan di Kecamatan di Samung Makmur. Nah, oleh Ketua Bawaslu disampaikan apakah betul ada pengambilan suara di TPS lain untuk dikumpulkan pada satu TPS. Diakui oleh Ketua PPK memang dilakukan dengan alasan adanya jumlah pemilih tambahan yang sangat banyak sehingga tidak cukup untuk memenuhi pemilih yang datang di TPS tersebut. Nah, kemudian yang kedua, pelaksanaan pemungutan juga dilangsungkan sampai dengan jam 15. Hanya satu-satunya di kecamatan tersebut. Padahal situasi cuaca sama sekawan banyak, ada hujan dan sebagainya macam. Nah, dan oleh Ketua PPK juga dijelaskan sama seperti itu. Ya, Dan anehnya, cukup Pak, cukup sekarang itu, ada pertanyaan tambahan silakan. Oke, saudara saksi, saya akan mengajukan pertanyaan tambahan. Izin juga menjelaskan sedikit yang mulia. Jadi karena memang dibatasi saksi yang berhak kami ajukan, jadi ada beberapa saksi yang kami temukan, akhirnya kami afidavitkan keterangannya. Dan Iya, itu nanti dipertimbangkan. Sudah Ya. diceritakan tadi sama. ya, ini berkaitan dengan afidavit tersebut yang mulia. Mohon izin. Dalam afidavit yang barusan kami sampaikan dengan kode bukti P227, mungkin belum disahkan. Ini afidavit dari saksi bernama Ahmad Syarif. Beliau menyatakan dalam afidavitnya pernah berkunjung ke dalam sebuah kedai bernama Kedai Lembah di Kabupaten Banjar, dan di situ beliau mendengar percakapan adanya rencana untuk menaikkan suara pasangan calon pihak terkait sebesar 5.000 dan penurunan 5.000 untuk pemohon. Nah, ini kami berusaha menggali petunjuk sebetulnya di sini. Saksi dalam afidavit ini menjelaskan bahwa yang mengatur itu adalah seorang bernama Faisal. Nah, saudara saksi, apakah saudara saksi ini kenal dengan orang yang bernama Faisal
mengingat background saudara saksi ini pernah berkecimpung di KPU Kabupaten Banjar. Silakan dijelaskan saudara saksi. Baik, saudara Faisal ini adalah salah satu anggota KPU Kabupaten Banjar di tahun 2003 sampai dengan 2013. Kemudian dia terpilih kembali dan menjadi ketua KPU Kabupaten Banjar tahun 2013 sampai dengan 2018. Dan salah satu cukup dekat dengan saya. Demikian. Oke. Kemudian dalam afidavit yang kami dapatkan juga tadi, yang kami ajukan, itu disampaikan bahwa saksi Syarif ini duduk bersama dengan Faisal dan juga satu orang yang merupakan tim pemenangan pihak terkait yang bernama saudara Rifki Nizami Karsayuda. Nah, pertanyaan kami, apa hubungan antara Faisal dengan Rifki Nizami Karsayuda ini? Sepengetahuan saudara saksi. Baik, dua-duanya saya kenal. Rifki Karsayuda itu tidak lain adalah keponakan dari saudara Faisal. Atau dengan kata lain, Faisal adalah pamannya dari Rifki Karsayuda. Oke, Yang Mulia, betul itu saja yang kami. Cukup ya. Baik. Pak Mahuri, tadi Bapak memberikan ya. kesaksian atau keterangan ada 19 kecamatan yang surat suara untuk pemilihan bupati berbeda dengan jumlah surat suara untuk pemilihan gubernur di TPS yang sama. Bapak masih ingat di TPS mana saja itu ada perbedaan jumlah surat suara? Izin yang mulia, Silakan. saya waktu itu hadir pada pleno rekapitulasi penghitungan surat suara masing-masing kecamatan Ya, untuk Kabupaten Banjar. Sehingga data yang saya dapatkan adalah di hasil kecamatan, bukan di hasil KPPS. baik. Sehingga rekap kecamatan itu jumlahnya selalu tidak sama. Baik pemilihan bupati dengan pemilihan gubernur. Baik. Bapak pernah melihat enggak DPT untuk Pilgub sama dengan jumlah DPT pemilihan bupati? Pernah yang mulia, Sama jumlahnya? DPT-nya sama. Sama, tetapi surat suaranya yang berbeda jumlahnya. Betul? Betul. Yang lebih banyak yang mana? Yang bupati atau Pilgub? Dan 19 kecamatan hanya ada satu yang lebih banyak bupati. Saya Ya yang mulia, dari 19 kecamatan hanya satu kecamatan yang lebih banyak pemilihan bupati surat suaranya. Yang Selebihnya lainnya lebih 17 banyak kecamatan itu lebih banyak surat suara gubernur. Baik. Bapak masih bisa mengingat kira-kira berapa jumlah perbedaannya antara surat suara bupati, pemilihan bupati dengan surat suara pemilihan gubernur yang menurut Bapak hampir semua kecuali satu itu jumlah surat suara gubernur lebih banyak dibanding dengan jumlah surat suara pemilihan bupati. Izin yang mulia, boleh saya ambil catatan 19 kecamatan tidak hafal saya jumlahnya. Saudara pemohon, apa itu dijadikan bukti? Ada buktinya itu mengenai jumlah surat suara Pilgub dengan bupati yang ternyata di 19 kecamatan tidak sama, lebih banyak surat suara Pilgub. Kami kesulitan mencari datanya waktu itu yang mulia. Ini Pak Manhuri punya pengalaman kemarin, beliau sempat menghitung sejak hari Sabtu kalau tidak salah. Jadi Baik. agak kesulitan untuk kami mengumpulkan bukti-bukti itu yang mulia. Baik, terima kasih Pak. Terima Kalau kasih. boleh disusulkan kami, kalau masih mungkin disusulkan akan kami hitung lagi yang mulia. Baik, terima kasih Pak Mahuri ya, Mahuri. Terima kasih Pak Mahuri, sudah cukup.
izin yang mulia tambahkan, saat kita memprotes pada pleno waktu itu, dijelaskan oleh DPC teknis KPU Banjar bernama Muhammad Jain bahwa memang sengaja dibagi berlebih. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih. Saksi terakhir Pak Jurkani, silakan. Terima kasih Pak Manduri, terima kasih banyak Pak. Pak Jurkani berkaitan dengan apa ini supaya Sekali lagi Pak Jurkani akan mengkonfirmasi surat salah satu komisioner Kabupaten Banjar tadi Pak. Pak yang kami terima kok nggak ada tanda tangan nama terangnya itu? Bagaimana Pak? Itu yang yang KPU kan, anggota Iya, Pak. KPU. Iya. Yang kami terima tadi nggak ada nama terang yang tanda tangan. Materainya pun nggak jelas. Bentar. Nama terangnya nggak ada di sini. Tanda tangannya. Nama dan tanda tangannya enggak. Yang Karena mungkin itu karena awalnya dari foto yang mulia. 19 Februari kan 19 Februari ya. dari Abdul Muthalib. Betul. Itu karena mungkin awalnya kami memfotokopinya dari foto. Awalnya kami dapat dari foto yang mulia. Ini baru saja kami dapatkan aslinya baru pada saat sidang dimulai yang mulia. Ini soalnya ini krusial ini kalau bisa di Nanti hari ini Pak karena kami sidang kan ditukar nanti. Baik, Pak. Supaya Mungkin dilihat nanti jelas yang ada tanda tangan dan nama terang itu supaya jelas. sebenarnya ini ada yang jelas. Ya. Enggak ada, kalau yang di kami enggak ada tanda tangannya, enggak ada nama terangnya. Nanti bisa yang tanda tangan Abdul Muthalib, yang di bawahnya Denny Indrayana, repot kan? Itu di fotokopi aja. Sudah sana, ambil di petugasnya biar mendekat. Baik, Jurkani silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, dari pihak termohon. Yang mulia, dari pihak termohon, Pak Jurkani ini adalah tim kuasa hukum dari pihak pemohon. Apakah bisa menjadi saksi? Terima kasih yang mulia. Tim kuasa hukum Pemohon. dari pemohon, tapi dia bagian dari pihak yang melihat dan kemudian mengalami kejadian tidak. Jangan kemudian dia hanya akan menjelaskan sesuatu yang dia sendiri tidak melihat. Ya, saya kira tidak apa-apa Pak Ali, nanti kita catat keberatan saudara atau pertanyaan saudara. Terima kasih yang mulia. Ya. Jadi kami menyampaikan keberatan. Terima kasih. Karena memang itu bisa terjadi di Bapak juga. Karena Bapak nanti menghadirkan saksi adalah penyelenggara. Nah, itu ya. Jadi kita harus equal juga. KPU kan mesti yang signifikan akan menghadirkan penyelenggara. Nah, penyelenggara itu bagian dari termohon juga. Nah, itu kan ini kita fair play lah. Baik, Jadi, yang mulia. kita dengar saja. Oke. Yang penting jangan kesaksian di ID itu ya, yang betul-betul dilihat, dialami. Iya yang mulia. Oke. Yang mulia ini sebenarnya terlihat yang mulia nama dan tanda tangannya. Memang tanda tangannya cuma begini. Iya, tapi nggak ada namanya Pak. Ada Pak. Nama terangnya coba. Mohon izin, mungkin ada yang bisa menunjukkan. Tertumpuk dengan ini Pak, dengan Cap itu. letters. Iya. Letters itu. Ini Mas. Kelihatan nggak Mas? Kelihatan. Oh, ketutup. Ya ketutup cap itu ya. Aslinya barangkali nanti kami serahkan. Ya nanti kami sandingkan dulu karena tarikan tanda tangannya pun akan kami itu Pak Ketua Surya. Yang mulia, dari termohon apakah bisa melihat? Nanti lihat Pak, bisa. Terima kasih. Yang mulia. Kita ke depan semua karena ini penting ini bagian dari termohon tapi kok membuat pernyataan seperti itu
Dan angkanya signifikan sekali itu 5.000 lebih. Oke, untuk Jurkani, pokok-pokoknya saja. Tadi saya kasih pegang aslinya apakah di situ ya? Oh itu mau Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Sebentar, Saudara Jurkani, sebentar. Nanti saya ajukan pertanyaan. Siap. Mohon bisa pinjam dulu yang asli, Pak. Yang asli dilihatkan dulu supaya untuk pros yang nanti kita bisa sahkan itu karena ada namanya. Cuman itu karena apa? Ketutup dengan cap leges dari kantor pos itu sehingga. Oke, silakan. Saudara saksi, ini ada bukti P254 dan bukti P253. Saudara saksi ingat ini bukti yang kita ajukan, bisa diceritakan tentang apa ini? Ya, terima kasih. Mohon dapat saya jelaskan dalam kesempatan ini pada tanggal 12 Februari 2021 pada hari Jumat jam 15.30 saya bertemu dengan orang KPO yang mana orang KPO itu menyampaikan kepada saya langsung bahwa dia diperintahkan untuk mengambil kotak suara di KPO Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 20 kotak suara pada hari pencoblosan itu. Kemudian di dalam kotak suara itu dari orang KPO tidak mau tanda tangan, yang mana dia mengetahui terlihat disebutkan pemohon tadi, coba di depan diperlihatkan tidak ada tanggal dan bulannya P254. Itulah orang yang menerima yang 20 kotak suara itu sangat janggal kelihatannya. Kenapa? Tertulis di situ seakan-akan kotak suara 20 itu diterima di Kabupaten Tala. Padahal keperluannya adalah di Kabupaten Matapura, Banjar. Coba bisa dilihatkan P253 tadi. Saudara suruh siapa? Saudara nyuruh siapa? Sedang saya Menijin, tolong yang mulia. Suruh hakim atau suruh kuasa hukum Minta yang mulia. kepada pemohon. Iya ya, saudara saksi, biar kami yang nanti ini ya. Baik, P253 tadi sudah ditunjukkan. Itu menunjukkan salah satu staf dari Kabupaten Banjar gitu ya, diminta ngambil kotak suara sebenarnya di provinsi, tapi terus di Kabupaten Tanah Laut begitu. Saudara saksi bisa diceritakan apa yang saudara dengar dari staf KPU Kabupaten Banjar itu, saudara Akli, apa yang Anda dengar dari dia? Dia menceritakan tentang untuk perintah pengambilan kotak suara logistik yang berisi di dalamnya itu ada surat suara, namun tidak diketahui berapa jumlahnya tiap-tiap kotak suara itu. Kemudian dibawa ke Kabupaten Banjar, langsung dimasukkan ke gudang KPO Kabupaten Banjar kotak suara tersebut. Tanggal 9, tanggal berapa tadi? Kotak suara itu diambil pada saat pencoblosan tanggal 9 Desember. Sebanyak 20 kotak suara. Saudara saksi, kenapa saudara saksi menemui Akli? Siapa yang meminta menemui Akli? Adakah maksudnya? Saya mendampingi yaitu Mr. X tadi berdua untuk diminta oleh atas nama Abdul Muthalib itu meminta data kepada Akli. Nah, disitulah saya dapat data atau langsung dari tanda terima, kemudian saya print langsung, termasuk yang 20 kotak itu di gudang kotak suara. Demikian. Padahal di P254 kotak suara 20 itu sudah pernah dikirimkan tanggal berapa itu? Coba P254, apa yang bisa saudara ceritakan?
P254 itu tanda terima itu diambil oleh orang KPO tadi sebanyak 20 kotak suara untuk diserahkan ke Kabupaten Banjar. Ya, jadi bulan November sudah ada pengambilan kotak suara 20, ternyata hari H juga dikirim 20 lagi dengan isi apa, saudara tahu tidak? Menurut keterangan dari yang bersangkutan adalah itu adalah isinya surat suara. Siapa? Keterangan siapa? Keterangan dari yang menerima, yang mengambil kotak suara tersebut, yaitu saudara Maman Akli. Saudara saksi, ini terkait dengan bukti kita yang P252 ya. Saudara saksi pernah melihat pernyataan dari Komisioner Kabupaten Banjar Abdul Muthalib yang asli semacam ini. Saudara pernah melihat? Saya melihat. Tolong diceritakan bagaimana saudara bisa melihat surat ini. Pada tanggal 19 Februari sekitar jam 12 atau lebih 15 menit, saya bertemu dengan saudara Mr. X di SPBO Sultan Adam Banjarmasin. Saya langsung diperlihatkan pernyataan tersebut sesuai yang saya lihat itu, yang mana pernyataan itu adalah berasal dari atas nama Abdul Muthalib alias Aziz. Yang penting adalah tahu tidak ketika dia Pak Abdul Muthalib itu membuat surat pernyataan itu yang paling krusial sebenarnya. Kalau dia melihat sudah jadi mungkin agak jauh dari esensi kesaksiannya. Coba Pak Jurkani. Siap, yang mulia. Saudara lihat tidak ketika surat pernyataan itu dibuat oleh yang bersangkutan? Saya tidak melihat waktu yang bersangkutan membuat surat, tapi saya diperlihatkan langsung sudah jadi begitu yang mulia. Ketika surat itu dibuat, saudara lihat tidak? Saya tidak melihat ketika dibuat surat pernyataan itu. Oke Pak, masih ada pertanyaan untuk ini, Jurkani cukup? Masih ada ahli saudara, soalnya ini masih belum kita putar, untuk yang lain belum hakim. Saudara bisa menjelaskan siapa yang melihat penandatanganan oleh Abdul Muthalib Al-Aziz itu, surat pernyataan ini, siapa yang melihat? Baik, mohon itu yang melihat adalah Mr. X yang saya tidak bisa menyebutkan di sini karena menyangkut keamanan Mr. X tersebut. Itu yang melihat langsung dan menyerahkan langsung kepada saya pernyataan itu. Yang mana saya lihat di situ ada 6 kecamatan untuk yang disebutkan tadi menaikkan suara 5.000 paslon nomor 1 dan menurunkan suara. Kalau dia melihat dan menurunkan suara. Oke. Dan apa Pak? Saudara saksi bisa menceritakan apa yang beliau sampaikan pada saat berangkat ke Jakarta? Situasinya seperti apa, saudara Mr. X itu? Mr. X tersebut pada hari Sabtu ke Jakarta. Kemudian dia menyerahkan yang aslinya itu langsung kepada pemohon. Kemudian setelah sampai di Jakarta, dia dijemput oleh 2 orang yang disebutkan oleh saksi yang Pak Manhuri tadi. Sampai saat ini Mr. X itu tidak diketahui keberadaannya dan HP-nya pun tidak bisa dihubungi sampai saat ini yang pemohon. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak. Cukup Pak. Pak Jurkarni, tadi saudara menjelaskan ya mengenai kotak suara, pengambilan kotak suara. Siap. Ada 2 kali pengambilan kotak suara? Siap.
Tanggal berapa itu kira-kira? Saya mendapat penjelasan itu pada saat pencoblosan yang mulia tanggal 9 Desember. Sebanyak 20 kotak suara yang berisi surat suara pengambilan petugas KPU Kabupaten Banjar menuju KPU Provinsi yang mulia. Terus di situ dari petugas menanyakan, dia tidak mau tanda tangan tanda terima pengambilan tersebut karena tidak ada tanggal dan bulan. Sedangkan di situ disebutkan seakan-akan pengambilan 20 kotak suara itu di Kabupaten Talak. Makanya dia tidak mau tanda tangan, dia pertanyakan kepada yang menyerahkan itu, nggak apa-apa katanya, tanda tangan aja. Demikian yang mulia, terang saya. Baik, jelas ya. Lalu kotak suara yang diambil kemudian itu atau lebih belakangan diambil, itu dibawa kemana? Dibawa ke Kabupaten Banjar, langsung ditaruh ke gudang KPU yang mulia. Ke gudang KPU. Saudara tahu berapa sebenarnya jumlah kotak suara yang dibutuhkan untuk satu kabupaten? Tahu enggak? Saya tahunya yang mengambil itu tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Yang tahunya saudara bahwa ada pengambilan kotak suara lagi sebanyak berapa tadi? 20? 20 atau 24? 20 yang mulia. 20. Siapa yang memberikan informasi atau dari mana Bapak tahu bahwa ternyata isi dari kotak suara itu adalah surat suara? Yang mengambil itu yang mulia Saudara Muhammad Aklik. Itu pegawai atau petugas di KPU? Siap. Betul. Jadi Bapak mendapat informasi dari petugas KPU itu bahwa ada kotak suara yang baru datang sebanyak 20 yang isinya itu adalah kertas suara. Ya, betul. Saya mau konfirmasi ke KPU, kotak suara itu memang langsung dimasukkan surat suara di dalamnya? Baik, makasih. Anda yakin bahwa informasinya adalah kotak suara itu sudah diisi dengan surat suara? Betul ya? KPU menjelaskan kotak suara itu kosong. Kotak suara itu kosong, tempatnya surat suara itu berbeda, tidak dikasih masuk di kotak suara. Betul KPU ya? Betul ya? Baik. Saya kira terima kasih Pak Sukarni. Satu. Apalagi? Cukup ya? Baik, terima kasih Pak Juru Karni. Ya? Ada yang mau disampaikan lagi? Siap. Apa? Oh, ini kurang jelas pembicaraan kita jadi. Yang mau saya sampaikan. Apa? Itu yang mau saya tambahkan, setelah 1 minggu kemudian, tanggal 19 Februari 2021 kan surat pernyataan langsung dari Mr. X, yang mana atas nama Abdul Muthalib menyerahkan ke Mr. X pernyataan mengenai Cukup itu Pak. Tadi penambahan suara. Tadi pemohon sudah memasukkan surat itu sebagai bukti tambahan. Sudah cukup.